Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Nurlaila dari kelas PGMIA akan menyampaikan tentang teknik penelitian data. Untuk materi yang pertama mengenai penelitian kualitatif. Di sini diambil dari pendapat MC Milan dan Schumacher mendefinisikan metode kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental, bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. Sebagai peneliti merupakan instrumen kunci. Untuk materi yang kedua yaitu tentang sumber data. Di sini sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Untuk sumber data primer yaitu dari orang pertama atau peneliti langsung terjun mengambil data tersebut tanpa perantara. Untuk sumber data primer yaitu dari sumber kedua atau lanjut, atau orang pertama peneliti tidak mengambil sendiri data tersebut. Dapat dicontohkan sumber data yaitu dokumen, narasumber, peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, gambar, dan rekaman. Yang selanjutnya yaitu jenis data. Klasifikasi dari jenis data, yang pertama berdasarkan bentuk, yang kedua berdasarkan sumber, yang ketiga berdasarkan sifat, yang keempat berdasarkan cara memperoleh, yang kelima berdasarkan waktu pengumpulan. Jenis data berdasarkan bentuk ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif, data yang berbentuk pernyataan-pernyataan deskriptif. Untuk data kuantitatif, data yang berbentuk angka atau bilangan. Jenis data yang kedua yaitu data berdasarkan sifat, dibagi menjadi dua, data diskrit dan juga data kontinenum. Untuk data diskrit itu data yang berbentuk angka bilangan dari membilang. Untuk data kontinenum angka atau bilangan dari hasil pengukuran. Yang selanjutnya, yang nomor 3, berdasarkan cara memperoleh itu ada data primer dan data sekunder. Data primer, data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti terhadap apa yang diteliti, dan untuk data sekunder, data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber. Klasifikasi data selanjutnya yaitu berdasarkan sumber, yaitu ada data internal dan juga data eksternal. Untuk data internal sendiri, data mengenai bidang garap suatu organisasi, lembaga yang dikumpulkan oleh organisasi lembaga untuk kepentingannya sendiri. Untuk data eksternal, data yang diperoleh berbagai sumber di luar lingkungan. Yang selanjutnya berdasarkan waktu pengambilannya, ada data cross section dan data berkala. Untuk data cross section, data yang diambil dalam waktu periode tertentu, dan untuk data berkala, data yang dikumpulkan dalam waktu ke waktu. Untuk pembahasan terakhir itu ada instrumen penelitian. Diambil dari pendapat versi Marie Kunto. Instrumen penelitian itu alat bantu yang dipilih atau digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis. Instrumen penelitian sendiri ada dua, yaitu tes dan non-tes. Bentuk instrumen tes itu ada tes kepribadian, tes bakat, bentuk instrumen angket, bentuk instrumen interview seperti wawancara, bentuk instrumen observasi seperti perilaku saat bekerja dengan pedoman yang telah dibuat, dan yang terakhir bentuk instrumen dokumentasi, dicontohkan menggunakan analisis isi, landasan hukum, dan sejarah.
Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.